Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kumis Beracun. Kali ini saya bakalan sedikit nge-review dan mengedukasi tentang ular yang ada di dalam Gex ini. Nah, jadi ini adalah ular belang gitu kan, yang mana ini salah satu jenis di antara jenis-jenis yang lainnya kan. Jadi sebenarnya ular belang itu kan banyak, tapi kadang masyarakat umum gitu kan, atau mungkin orang-orang yang biasa menyebut ular belang itu ya belang gitu kan, tapi kan sebenarnya sih banyak jenisnya juga kan. Dan untuk masyarakat luas juga kadang menyamaratakan bahwa ular itu berbahaya, berbisa dan mematikan, padahal kan nggak semua ular itu berbisa dan mematikan gitu kan. Jadi ular itu ada beberapa tingkatan bisanya, dari yang mulai nggak ada, berbisa rendah. Nah, yang berbisa rendah ini biasanya itu dipergunakan si ular untuk melumpuhkan mangsanya gitu kan. Nah, yang ketiga itu adalah yang berbisa menengah. Nah, yang mana berbisa menengah ini kalau misalkan kita kegigit oleh ular yang berbisa menengah, contohnya ini, itu paling jadi nggak sampai mematikan sih ya, mungkin sampai pembengkakan, sampai demam. Nah, demam itu paling lama biasanya sih yang udah saya pribadi alamin itu sekitar 5 hari sampai 1 minggu. Nah, itu kalau misalkan badan kita lagi nggak fit gitu. Nah, untuk yang terakhir itu yang keempat adalah yang berbisa tinggi. Nah, untuk ular belang sendiri ini biasanya sih ular yang berbisa tinggi itu biasa disebut dengan ular welang atau weling. Kadang masyarakat keliru antara ular welang dan ular weling gitu. Kadang keduanya terbalik gitu. Tapi ya tentu sih sama aja, dia berbisa tinggi dan bisa mematikan. Cuman kalau nggak salah sih kadar bisanya juga berbeda. Yang jelas ular weling itu lebih mematikan daripada ular kobra. Dan untuk ular welang, kalau misalkan kita kegigit, itu udah ada antibisanya di Indonesia. Jadi udah ada antibisanya itu untuk ular welang, kobra, dan ular gibuk atau ular tanah gitu. Nah, untuk ular weling sendiri itu belum ada antibisanya di Indonesia gitu. Mungkin kita bakalan lanjut ngebahas tentang si ular belang ini. Nah, jadi di sini ada 2 ular, cuman warnanya berbeda, tapi jenisnya sama gitu. Nah, ini adalah ular Boiga dendrophylla atau yang biasa disebut dengan ular cincin emas dan cincin perak. Nah, ini adalah ularnya apa ya? Galak. Galak banget ini, asli agresif. Kedua ular ini memang agresif. Nah, untuk ular Boiga ini sendiri dia biasa hidup di atas pohon. Nah, jadi dia itu memangsa sejenis tupai, terus burung. Kadang juga dia biasa turun ke bawah ya, ke tanah gitu. Nah, untuk mencari tikus seperti itu. Nah, tapi ini berbeda dengan ular welang atau weling. Karena ular welang atau weling itu dia biasa hidup di tanah gitu. Maksudnya di tanah itu ya dia hidup di bawah gitu kan. Biasa hidup itu welang atau weling di sekitar pesisiran atau di pinggiran sungai, kali, atau mungkin di sawah-sawah yang memang gembur atau yang terlihat becek. Nah, seperti itu. Ular ini aktif di malam hari, tapi dia tetap agresif walaupun siang gitu. Biasanya dia itu melilit di ranting-ranting pohon biasanya. Nah, apa sih kalau misalkan efeknya gitu? Apa sih efeknya kalau misalkan kita sebagai manusia kegigit sama ular ini? Nah, kadang yang banyak tergigit oleh ular ini tuh biasanya sih petani gitu kan, yang suka berkebun, atau mungkin yang suka bertani, yang bercocok tanam. Biasanya juga gak jarang dia ditemukan di bawah tanah juga, karena keadaannya mungkin sedang memburu ya, jadi mencari makan. Jadi seperti itu efeknya dari gigitan ular ini biasanya ya. Kalau misalkan kegigitnya cuman gini doang nih, nah ini bisa dipastikan biasa disebut dengan dry bite ya. Jadi gigitan kering. Jadi nah, ular ini itu mempunyai taring bisa belakang. Jadi kalau misalkan kegigit gini doang nih, seperti ini, dia nggak akan menyuntikkan bisanya karena si taring bisanya itu ada di belakang. Jadi ketika kalau misalkan
kita kalau ngunyah nih, si ular yang ngunyah itu nyampe ke gigi taring belakang, itu udah dipastikan bahwa si ular ini bisa menyuntikkan bisanya gitu. Jadi kalau misalkan cuma sekedar gigit gini doang, dia nggak akan ada efek apa-apa, paling cuma berdarah doang gitu. Nah, efeknya biasanya kalau misalkan fit sih cuma berdarah aja ya. Darah itu nggak akan keluar ngocor, apa ya, nggak akan keluar kayak ngalir banyak gitu, enggak. Nah, jadi nggak cuman ngocor aja darahnya gitu kan. Nah, walaupun badan kita lagi fit, mungkin ada sedikit agak bengkak di sekitar gigitannya. Nah, kalau misalkan badan lagi nggak fit, itu bisa sampai pembengkakan, nggak begitu besar sih, nah sampai demam. Nah, demam itu yang saya alami itu kurang lebih 5 hari ya, 5 hari sampai seminggu lah. Nah, jadi seperti itu, demam, badan itu ngerasa nggak enak lah, agak panas juga. Nah, terus bawaan tubuh itu biasanya sih haus, bawaannya tuh pengen minum terus. Nah, itu efek dari gigitan ular ini. Nah, belum ada catatan kalau gigitan ular ini bisa sampai mematikan gitu kan. Nah, untuk menjadi pengetahuan untuk teman-teman di rumah dan masyarakat luas gitu kan, saya bakalan nyobain untuk digigit ya, jadi digigitin sama ular boiga ini. Jadi dua-duanya bakalan saya coba untuk gigitin ke tangan saya sendiri. Nah, yang jelas kalau misalkan kegigit, jadi kegigitnya itu ngunyah ya, jadi sampai ngunyah. Kalau misalkan cuma gigit gitu doang, itu nggak akan ada efeknya gitu. Nah, jadi bakalan saya pastikan saya gigitin itu sampai ngunyah ya. Oke, kita langsung gigitin aja. Yang pertama mungkin kita coba untuk yang cincin emas ya, jadi yang belangnya itu warna hitam kuning. Ini dia agresif banget, dua-duanya agresif banget, cuman lebih agresif yang kuning ya, hitam kuning. Kita tetap harus safety, jadi jangan langsung ambil karena ini ular berbisa ya. Nah, ini kalau ngambil kayak gini nih, kalau ngambil nih, lihat nih ya, jadi di si kepalanya itu kita langsung kita tekan ya, jadi tekan di atas kepalanya agak ke lehernya seperti ini, baru kita ambil. Nah, safety-nya seperti ini. Nah, kalau udah kita pegang, udah aman nih gitu. Nah, dia gerak-gerak, dia nggak bisa diem, dia agresif banget. Walaupun dia sebenarnya sih aktifnya malam hari. Oke. Pada ngelilit sama yang satunya nih, jadi ngebelit. Nah, nih kita lihat dulu nih ya taringnya seperti apa. Oke. Nih, ini bisa dipastikan ini ori ya, jadi taring bisanya ada nih. Nah, jadi dia taringnya di belakang, gak kelihatan sih, tapi ini ada ori semua. Nah, giginya berjejer, agak berjejer, cuman ada yang paling mencolok, nah di belakang. Kurang jelas sih ya. Nah, ini asli ori semua. Oke, nah ini bakalan kita coba untuk gigitin ke tangan saya, oke? Nih. Ini jangan ditiru ya untuk teman-teman di rumah yang masih awam atau yang apa ya, yang mau coba-coba, jangan pernah coba-coba lah gitu, nanti takutnya kan kenapa-napa nih gitu. Ini hanya dilakukan oleh profesional, dan untuk saya pribadi, saya udah sering digigit sama kedua ular ini gitu kan. Oke, ini langsung dia nggak bisa diem, ini deh, lihat ya. Tuh, nih dikunyah. Nah, nih dikunyah asli ya. Nih, nah tuh giginya. Ini lama asli, dia nunggu sampai lepas sendiri. Nah, lihat nih. Belum ada darah yang keluar, belum. Nggak ada. Oh, ini yang bawah ya. Kalau ini bawah, ini atas. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah susunan ular apa giginya, tapi tadi sempat ngunyah jadi nggak beraturan.
Tapi yang jelas ini paling ngejendol ini nih. Ini sama ini ya. Jadi kemungkinan jadi taring bisa belakangnya itu ini, kedua ini. Nah, kalau kegigit nggak ngucur kan darahnya, karena dia memiliki bisa ya. Nah, ini adalah contoh gigitannya ya. Ini kurang lebih susunan giginya seperti ini, walaupun ini acak-acakan ya, karena tadi dia sempat ngunyah kan. Nah, ini sekarang yang saya rasain adalah apa ya? Kayak digigit semut. Antara ini semua gigi itu kayak kena suntikan apa ya? Jadi nggak terlalu dalam, jadi cuman apa ya, kayak dicolok-colok sama jarum gitu. Nah, seperti itu. Jadi kerasanya seperti ini. Nah, untuk badan saya kan kemungkinan sekarang lagi fit ya, alhamdulillah. Dan ini belum ada tanda efek apa-apa, cuman ini aja darah nih. Ini bekas giginya aja. Nah, ini ada sedikit kayak air liurnya, jadi nggak begitu mengalir darahnya. Nah, ini ya. Tapi gigi taringnya itu ada di sini yang atas nih. Yang dua ini nih. Kemungkinan sih ini ya. Gitu. Nah, kalau misalkan kegigit, kita bisa langsung dibersihin sama air ya, pakai air boleh, mau pakai alkohol juga boleh. Nah, untuk mengurangi apa ya, seperti kayak peradangan di tempat gigitannya ini, gitu. Nah, ini contoh gigitan ular cincin emas ya, yang ini yang pertama ya. Nah, setelah ini saya bakalan langsung nyobain untuk gigitin ular yang satunya lagi, yaitu ular cincin perak. Ini kita masukin dulu ya. Ini ularnya nggak bisa diam, jadi kita harus pakai tutup. Kita masukin dulu nih. Oke. Sekarang kita langsung ambil yang satunya. Nah, kalau yang ini cenderung agak apa ya, nggak agresif, agak pasif lah. Nah, kalau ngambil gini, tapi jangan ditiru, kalau bisa langsung pakai alat ya, alat bantu. Ini agak apa ya, kalau dibilang anteng sih enggak, dia agak santai lah, jadi makanya bisa dipegang langsung. Nah, ini ular cincin emas. Nah, ini adalah hidungnya, jadi ini tuh dia karena nggak bisa diam, jadi nyundul-nyundulin gags ini. Kita lihat taringnya ya, ini masih ori juga. Nih, giginya kecil sih, nggak begitu besar ya, nggak kayak ular-ular gede gitu kayak piton. Nah, ini ada nih sebelah sini nih, kurang jelas. Sebelah sini nih taringnya nih, cuman nggak keluar, dia nggak keluar. Nah, tapi ini yang jelas ini asli masih ori, dan kita bakal lihat gigitannya seperti apa. Oke, yuk langsung. Nah, ini gigitan yang pertama ya, ini gigitan yang pertama loh. Sekarang saya bakalan gigitin ular ini langsung ke gimana ya, gini deh biar sama deh, di sebelah sini ya. Kayaknya ularnya udah males gigit kali, udah bosen kali. Nah, nih dikunyah ya. Nih, tuh. Nah, ini ngunyah nih, kalau gini sampai belakang ya nih. Nah, ini dia udah ngelepas. Kita lihat giginya. Ntar, belum kelihatan. Gak ada yang berdarah ya, jadi yang sebelah sini, kalau ini yang tadi. Belum ada yang berdarah. Nah, ini untuk yang kayak gini nih, berdarah sedikit-sedikit, itu adalah gigi-gigi depannya. Nah, untuk yang agak mencolok sih kemungkinan ini ya. Nih, ini sama ini nih. Kemungkinan ya. Nah, ini adalah taring belakangnya nih. Efeknya sama. Dan jenis ular ini memiliki jenis bisa, yaitu neurotoksin. Jadi dia menyerang sel saraf. Nah, karena dia dapat membengkakkan, jadi bisa bikin bengkak. Nah, jadi seperti itu. Terus bikin demam juga gitu kan.
Kalau misalkan digigit ular weling sama welang, itu bisa dipastikan langsung gagal pernapasan gitu. Jadi ketika gagal pernapasan, bawaannya itu ngantuk berat dan akhirnya tidur pulas untuk selamanya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kalian yang mungkin pernah kegigit ular ini, efeknya sih yang udah tadi saya bilang, jadi seperti itu, tidak sampai mematikan. Nah, ini belum ada efek apa-apa sih, cuma berdarah aja. Tapi yang jelas, insya Allah nggak ada efek apa-apa atau efek yang berlebihan ya. Karena kebetulan badan saya lagi fit banget gitu kan, lagi prima nih. Kecuali kalau misalkan lagi nggak fit, itu bisa sampai bengkak, langsung bengkak gitu. Kurang lebih sekitar 1-3 menit itu udah bisa kerasa gitu kan. Jadi dia langsung bengkak. Tapi ini insya Allah nggak kenapa-napa sih, jadi nggak ada apa ya, nggak ada tanda-tanda lah seperti itu. Kebetulan lagi fit juga nih badan. Oke. Mungkin cukup segitu aja video edukasi saya kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalian boleh ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, dan untuk kalian jangan pernah coba-coba untuk meniru apa yang udah saya edukasikan, karena ini hanya untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat tahu gitu kan, bahwa ular ini itu tidak mematikan dan memiliki bisa yang menengah, dan efeknya itu seperti apa yang sudah tadi saya jelaskan. Oke, cukup sekian video edukasi saya kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan kalau misalkan bermanfaat boleh teman-teman share. Oke, jangan lupa di subscribe. Salam kumis beracun.